Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yaitu PT Mars akan mempresentasikan tentang perencanaan proyek Ideomans, di mana kita akan mendapat tema sesuai kemarin yaitu Communication Management Project. Oke, next. Di sini akan ada 3 pembicara, yaitu Ardi Hilal Itsna, kemudian Muhammad Ryan Satrio, dan Mujtahidul Haq. Next. Introduksi yang pertama, Ideomans merupakan aplikasi proofreading yang akan dijadikan sebagai proyek perangkat lunak kita saat ini. Kemudian akan ada 2 perusahaan yang terlibat, yaitu PT Mars yang merupakan perusahaan software house, yang dimana ini merupakan yang akan kita bawa. Kemudian ada PT USK, yaitu perusahaan pendidikan yang menginisiasi aplikasi Ideomans dan akan menjadi klien dari kita. Next. Selanjutnya, setiap informasi proyek akan dimulai dari tahapan perencanaan hingga finalisasi. Kemudian akan dikomunikasikan melalui meeting, email atau WhatsApp selama setiap 1 hari sekali, sekurang-kurangnya 3 hari. Kemudian pengiriman informasi proyek akan dipertanggungjawabkan oleh seorang manajer proyek melalui bawahannya kepada setiap pihak yang telah diizinkan. Kemudian, dokumen informasi proyek akan memiliki standarisasinya sesuai dengan kriteria perusahaan. Kemudian juga informasi proyek akan bersifat rahasia dengan adanya non-disclosure of agreement oleh setiap pihak yang terlibat. Dan terakhir, penggunaan platform sebagai media informasi tentu harus terjamin kerahasiaannya dan keamanannya. Next. Kemudian ada communication management approach. Di sini bagaimana kita mengelola komunikasi, pendekatannya seperti apa. Yang pertama, setiap pemimpin atau leader team akan bertanggung jawab langsung kepada project manager, sehingga manajer proyek tidak bisa secara langsung berhadapan dengan anggota tim. Manajer proyek akan mengelola setiap pemimpin tim dan berkomunikasi langsung kepada setiap tim melalui pemimpin tim tersebut. Dan terakhir, manajer proyek melakukan pertemuan terbatas atau terbuka kepada setiap anggota ataupun pemimpin tim. Oke, next. Kemudian berikut ini adalah batasan dari manajemen communication. Yang pertama, platform komunikasi yang digunakan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang telah direncanakan, agar tidak ada biaya tambahan di luar apa yang kita telah rencanakan. Kedua, masukan dari manajer proyek harus melalui pemimpin tim terlebih dahulu, agar pemimpin tim mengetahui masing-masing tugas atau work breathing strukturnya. Ketiga, setiap informasi proyek yang disebarkan ke pihak eksternal harus memiliki persetujuan dari seorang manajer proyek. Oke, next. Berikut ini adalah stakeholder communication requirement-nya atau persyaratan dari setiap stakeholder. Ada dari pemegang saham, pemilik perusahaan, pengguna, klien, tim pengembang aplikasi, data scientist. Oke, next. Dan ada manajer proyek, dan terakhir adalah ahli linguistik. Oke, next. Dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Lalu ada pun di bawahnya itu direktur teknis, direktur keuangan, dan direktur administrasi. Next. Lalu ada pun role teknisnya. Yang pertama ada direktur teknis, manajer proyek, lalu ada pun leader team dan stakeholder and eksternal, di mana leader team pun mengurus beberapa pegawai. Next. Nah, di sini ada tabel project team directory yang dimana ada role-nya CEO, yaitu seperti CEO, asisten CEO, direktur eksekutif, dan manajer proyek. Lalu next. Lalu ada pun team leader, pegawai, dan pengguna. Nah, tadi itu adalah tim directory, project team directory untuk bagian internal. Next.
Lalu ada pun project tim directory yang eksternal, di mana role-nya ada klien, ahli linguistik, dan data science. Next. Nah, di sini ada communication method and technologies, di mana tiap pihak yang terlibat perlu dan harus berkomunikasi satu sama lain secara aman, diperlukan generasi platform teknologi yang digunakan, terdapat pekerja senior dan junior menjadi bahan pertimbangan pemilihan platform teknologi. Kedua mungkin contoh dua dari platform tersebut ada WhatsApp dan juga Trello. Next. Nah, di sini ada communication matrix. Yang pertama, tipe komunikasinya itu meeting perencanaan proyek yang dimana bertujuan untuk merencanakan dan memberi pandangan ke depannya. Lalu ada meeting laporan progres yang bertujuan untuk memberikan laporan progres proyek. Lalu ada meeting permasalahan di mana memberi informasi permasalahan yang dialami dan didiskusi terkait solusi bersama. Next. Masih terkait communication matrix, yang ada pun selanjutnya itu meeting bulanan yang dimana memberikan informasi perkembangan tiap bulannya. Lalu ada meeting stakeholder untuk membangun hubungan antar perusahaan. Lalu yang terakhir ada meeting laporan akhir yang dimana bertujuan untuk memberikan laporan final tentang proyek. Next. Selanjutnya ada communication flowchart, alur untuk tim leader, yaitu pertama berhubungan dengan bidang proyek, jika iya permasalahan minor, jika iya hubungan pegawai bersangkutan. Berhubungan dengan bidang proyek, jika tidak berhubungan dengan stakeholder. Lalu berhubungan dengan stakeholder, jika iya hubungi manajer proyek, jika tidak berhubungan dengan keuangan. Berhubungan dengan keuangan, jika iya maka hubungi manajer proyek. Selanjutnya communication flowchart, alur untuk pegawai atau anggota. Berhubung dengan bidang proyek, jika iya permasalahan minor, jika tidak hubungi leader tim. Permasalahan minor, jika iya hubungi pegawai, jika tidak hubungi leader tim. Next, ada guideline for meeting. Poin pertama yaitu waktu pertemuan, agenda secara daring. Poin kedua, topik bahasan. Poin ketiga, sifat pertemuan, seluruh, khusus, atau per tim. Poin keempat, platform pertemuan secara daring, termasuk recording. Poin kelima, SDM atau sumber daya manusia tambahan, pembicara, notula. Poin keenam, file yang ingin dipresentasikan. File ketujuh, rangkaian pertemuan. Selanjutnya, communication standard. Poin pertama, slide pertemuan menggunakan template slide milik PT Mars. Poin kedua, nama file perlu menggunakan template nama file sesuai PT Mars. Watermark perlu diberikan setiap dokumen tanpa menghalangi tulisan sehingga sulit dibaca. Poin ketiga, dokumen perencanaan perlu menggunakan template perusahaan. Poin keempat, dokumen pelaporan perlu menggunakan template perusahaan. Selanjutnya, communication escalation process, skala prioritas mulai dari prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3. Prioritas 1 sangat penting. Poin-poinnya keputusan oleh seorang CEO atau direktur. Poin kedua, permasalahan terkait operasional perusahaan. Poin ketiga, keputusan secara singkat. Prioritas 2 penting. Poin pertama, keputusan oleh seorang manajer proyek. Poin kedua, permasalahan terkait operasional proyek dan stakeholder. Poin ketiga, keputusan maksimal dalam 1 minggu. Prioritas 3 sedikit penting. Poin pertama, keputusan oleh seorang tim leader diketahui manajer proyek. Poin kedua, permasalahan terkait teknis setiap tim. Poin ketiga, keputusan bersifat fleksibel. Selanjutnya, glossary of communication terminology. Term dan definition. Yang pertama, stakeholder adalah orang yang memiliki kepentingan dalam sebuah proyek. Term kedua, matrix adalah susunan bilangan yang terdiri dari susunan baris dan kolom. Term ketiga, platform adalah media perangkat lunak yang digunakan. Term keempat, linguistik adalah ilmu tentang bahasa.
Sekian presentasi tentang Communication Manager Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.